Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 181. Anak berbakti Logan. Carlos benar-benar ingin menghembuskan darah. Seorang Peter, sesuatu yang sudah akan berhasil, mengatakan kegagalan akan gagal, membuatnya bahagia. Kali ini Stuart secara pribadi meluncurkan kuda itu dan bahkan mempersiapkannya dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah dan dapat sepenuhnya menangkap Logan, sehingga ia tidak memiliki tempat di Estopia Selatan. Tetapi hasilnya, Logan jelas adalah orang yang baik dan orang yang baik di mata orang-orang Estopia Selatan. Tidak peduli bagaimana dia memercikkan air kotor, itu hanya akan membuat orang merasa bahwa dia adalah orang dengan motif tersembunyi dan ingin sengaja mendiskreditkan Logan. Carlos menarik napas dalam-dalam dan gagal menekan. Oliver, yang duduk di tanah, memerah, dan tanda 5 jarinya yang merah dan cerah terukir di wajahnya, menutupi dadanya dengan sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada waktu itu, di depan stasiun TV, Stuart seperti seekor anjing, meringkuk di tanah, pakaiannya compang camping, jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Masa yang marah bubar, dia masih menyusut di sana, mendengar langkah kaki, dan membenamkan kepalanya lagi dan lagi, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Setelah beberapa saat, tidak ada pukulan yang menimpanya, diam-diam Stuart bangkit. Logan berdiri di depannya. Kamu, sebagai... Begitu dia melihat Logan, Stuart tiba-tiba kehilangan kesabaran. Di matanya, Logan selalu karakter kecil, dan dia tidak pernah memenuhi syarat untuk menempatkannya di matanya. Logan, apakah kamu berani menyakitiku? Petik 2. Stuart meraung, berdiri dan bertanya, di mana pikirnya? Logan mengeluarkan sebuah tendangan, menendang keras wajah Stuart. Binatang. Logan jarang marah, dan dia tidak pernah melakukannya seperti ini. Dia tidak sabar untuk menendang hal inferior Stuart. Tendangan ini menendang Stuart ke tanah, dan ujung mulutnya berlumuran darah, berteriak lagi dan lagi. Kamu berani memukulku. Seru Stuart, berusaha berdiri dan memukul balik, tetapi Anda dapat melihat Matthews, Andrew dan yang lainnya berdiri di belakang saat itu dengan segera dia tidak berani bergerak. Andrew dan Emma ada di pihak mereka tidak perlu melakukannya, dan mereka tidak perlu melakukannya. Stuart, kamu benar-benar binatang buas. Logan tidak sopan, ayah sangat baik padamu, kamu bisa begitu kejam padanya. Apakah kamu masih manusia? Petik 2. Stuart menutupi mulutnya dan tidak berbicara, tetapi matanya penuh dengan kebencian. Segera, polisi datang dan Stuart dibawa pergi. Dia diam-diam melakukan banyak kegiatan ilegal. Setelah waktu ini, itu meledak oleh banyak orang. Sekarang dia terjebak dan ingin keluar lagi. Mungkin lebih dari 10 tahun. Setelah masalah itu, Logan tidak punya simpati, hanya merasa bahwa retribusi datang terlambat. Ayo masuk. Petik 2. Logan berjalan dengan cepat, Andrew dan Emma benar-benar mengikuti di belakang. Pada saat ini, Logan adalah protagonis absolut dan Andrew tahu betul. Ruang siaran langsung telah berhenti siaran, tetapi Matthews masih ada. Dia duduk di kursi roda, seperti hewan peliharaan yang ditinggalkan, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Jika dia bisa bunuh diri, Matthew mungkin tidak akan ragu lagi. Beberapa anggota staf tidak tahu harus berbuat apa. Stuart lari, bagaimana menghadapi lelaki tua ini, mereka tidak berani bergerak dengan santai. Ayah. Logan bergegas masuk dan melihat tatapan tajam hati Matthew, tiba-tiba mata merah, berjalan di depannya dan berjongkok, bibir bergetar, kamu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sekalipun dia benci aku jengkel, tapi lelaki tua di depanku selalu ayahnya. Logan tidak bisa melupakan apa yang Matthew memperlakukannya ketika dia masih kecil, melindunginya,
merawatnya, dan bahkan menjual darah untuk uang sekolahnya. Melihat Logan, bibir Matthew bergerak. Dia tidak bisa berkata-kata. Satu-satunya tangan yang bergerak, dengan putus asa meraih tangan Logan, sangat lambat. Logan segera meraih, "Ayah, aku minta maaf." Petik 2. Aku, salah. Matthew meneteskan air mata dalam 2 baris, dan berbicara keras, "Ya, benar, mulai." Bab 182. Maaf. Dia meminta maaf dengan rajin, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia benar-benar tahu bahwa dia salah, dan dia benar-benar tahu putra mana yang paling peduli tentang dirinya dan paling mencintainya, tetapi semuanya terlambat. Jika dia bisa kembali, dia tidak akan memperlakukan keluarga Logan seperti ini. Dia benar-benar tahu yang salah. Logan tidak bisa menahan tangis. Matthew juga menangis. Adegan ayah dan anak difoto oleh staf di samping. Emma tidak tahan, dan matanya merah. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Matthew sudah sangat tua sehingga rambutnya putih semua, wajahnya terentang, dan dia tak bernyawa, seperti lilin yang tersisa di tiup angin. Bahkan Cynthia tidak berbicara dari awal hingga akhir. Dia tidak melihat Matthew itu, tapi hanya melihat orang tua yang menyesal, kesepian dan menyedihkan. Bahkan jika dia membenci Matthew lagi, dia tidak bisa menahan rasa jijik saat ini. Bagaimanapun, dia masih baik. Ayah dan anak Logan dan Matthew berpelukan dengan foto yang penuh air mata, dan segera online, memecahkan kebohongan yang dikatakan Stuart. Itu juga menimbulkan ribuan gelombang, dan mengangkat reputasi Logan ke posisi yang sangat tinggi. Bahkan pemimpin Zhang mengatakan pada pertemuan itu bahwa untuk belajar dari Logan, harus ada lebih banyak pengusaha seperti Logan yang memiliki kebaikan, tanggung jawab, dan tanggung jawab yang besar. Ini adalah pujian resmi. Reputasi grup Matthew juga sangat meningkat di kota Fingol. Bukan hanya karena propaganda ini, tetapi karena apa yang telah dilakukan grup Matthew, itu benar-benar membuat orang merasa bahwa perusahaan ini bukan hanya perusahaan komersial, tetapi memiliki sedikit sentuhan manusiawi. Logan secara pribadi memandikan Matthew, berganti pakaian, memberinya makan, dan bahkan mengirimnya ke rumah sakit untuk menyesuaikan tubuhnya. Dia melakukan ini, bukan hanya untuk penampilan, tetapi hanya sebagai seorang putra. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan kepada ayahnya di tahun-tahun kemudian, bahkan jika ayah ini membuat kesalahan. Andrew, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menjalani masa rehabilitasi dan perawatan, kondisi fisik Matthew jauh lebih baik. Logan menawarkan untuk membawanya pulang, tapi Matthew berusaha keras untuk menggelengkan kepala, tapi dia tidak setuju. Saya tidak memenuhi syarat. Petik 2. Dia mengatakan ini. Cynthia setuju, dia memaafkanmu. Petik 2. Logan mengira Matthew khawatir bahwa Cynthia tidak setuju dan bergegas. Maaf Cynthia. Dia menantu yang baik, aku tidak menyalahkannya. Menyalahkanku. Petik 2. Matthew masih menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menolak untuk setuju, dan pulang dengan Logan, dan memilih untuk pergi ke panti jompo. Keluarga Logan sekarang selaras dengan Amerika Serikat dan Amerika. Melihat ini, Logan tidak punya pilihan selain mengirim Matthew ke panti jompo terbaik di kota Fingol. Cynthia pergi mengunjungi 2 kali, Matthew tidak bisa menahan tangis, dan meminta maaf terus-menerus, jadi Cynthia juga tidak bisa menahan tangis. Malam. Emma benar-benar berbaring di ranjang, masih sedikit emosional. Terkadang banyak hal yang tidak terduga, dan hasilnya mengejutkan, kadang-kadang menyentuh. Andrew, katamu, apakah orang-orang tahu ketika mereka tua, orang macam apa mereka? Belum tentu. Petik 2. Andrew tidak bergerak, saya masih sangat muda sekarang, saya tahu siapa saya. Petik 2. Jadi orang macam apa kamu ini? Tanya Emma ingin tahu. Seorang pria yang takut dingin. Kata Andrew sambil mengecil. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Samar-samar, aku bisa mendengar napas Emma yang agak tegang. Bab 183 Anda tidak diizinkan bergerak. Jika tidak, apakah Anda akan tidur di atas ranjang? Setelah beberapa saat, Andrew hampir jatuh ke lamunan, dan suara sutra nyamuk Emma yang sangat tipis terdengar. Andrew tidak tidur segera. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi, bangkit, menggulung selimut, dan berbaring di samping Emma. Tiba-tiba, napas maskulin yang keluar dari wajah agak panas, membuat Emma benar-benar memerah. Dia tanpa sadar mundur sedikit, tetapi tempat tidurnya begitu besar, dia sudah menempel ke dinding, dan keduanya hanya dipisahkan oleh selimut. Dalam kegelapan, dia bahkan bisa merasakan panas yang dihembuskan Andrew. Kamu tidak diizinkan bergerak. Emma benar-benar menggertakkan giginya. Jika lampunya menyala saat ini, Andrew pasti bisa melihat bahwa wajah Emma yang sebenarnya sudah lama merah seperti apel. Yah, aku tidak bergerak. Petik 2. Andrew berkata dengan serius. Ini sudah merupakan kemajuan besar. Andrew tidak ingin melompat begitu saja, membuat Emma sangat gugup dan takut. Dia menggulung dirinya sendiri dengan selimut, seperti cacing sutra bayi, tidak bergerak. Emma mengintip, memerah dan telinga merah, memikirkan bagaimana dia setuju. Lelaki yang kesepian dan janda itu sedang berbaring di tempat tidur. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tapi Andrew tidak bisa diizinkan untuk terus melakukannya di lantai. Meski sudah pakai selimut, tapi malam hari masih sangat dingin. Emma benar-benar terjerat dan sedikit menyesalinya, tetapi sekarang dia tidak bisa menyesalinya lagi. Ngomong-ngomong tentang itu, keduanya masih suami istri, dan pertemuan bersama tampaknya masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, ragu-ragu, gugup, takut Andrew tidak akan mampu menanggungnya, dan tiba-tiba bergegas, lalu apa yang harus dia lakukan, patuh atau menolak. Sebelum dia bisa mengerti, suara napas Andrew yang pelan dan bahkan terdengar di telinganya. Produk ini sebenarnya jatuh ke dalam mimpi secara langsung. Semalam, setelah Stuart membuat keributan seperti itu, alih-alih menghancurkan Logan, reputasi Logan dan grup Matthew sangat meningkat. Baik itu merek pribadi atau seluruh budaya perusahaan, dunia luar terkesan. Matthew menetap di panti jompo terbaik di kota Fingol, dan dirawat oleh seseorang. Logan menontonnya beberapa kali sebelum melepaskannya. Sesekali Cynthia membuat sup dan mengirimkannya, yang membuat Matthew menggerakkan matanya merah setiap waktu. Ingin menangis. Putri mertua yang baik, dia benar-benar jijik dengan lemak babi, dan tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Stuart dan Yu Dang dipenjara dan dijatuhi hukuman 12 tahun. Pada hari anjing itu dikirim ke penjara, anjing itu pergi ke sana. Di penjara itu, ada beberapa orang yang bertemu di lingkaran itu. Saudara anjing itu membawa banyak rokok dan buah-buahan bagus kepada orang-orang tua. Dia menunjuk ke arah Stuart dan berkata, "Yang ini mengganggu kakak lelakiku." Tidak ada yang perlu dikatakan, Stuart ditakdirkan untuk mengalami masa sulit di masa depan. Setelah 2 tembakan berturut-turut, Carlos mengalami kegagalan, yang membuatnya sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Oliver melarikan diri, dia tidak ingin meninggalkan Oliver sampah semacam ini. Tanpa membunuh Andrew, dia tidak bisa bernapas, dan dia tidak bisa menjelaskan kepada keluarganya. Kapan kamu akan melakukannya? Carlos tidak tahan lagi, bukankah ini kota Fingol, ini bukan ibu kota provinsi, dan saya khawatir mereka tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang bisa dia percayai sekarang adalah melalui jalan lingkaran bawah tanah, membunuh Andrew. Keluarga Timotius sekarang tidak memiliki suara ketika mencoba mencari dokter untuk menyembuhkan kaki Tanner. Dia tidak akan pergi ke Estopia Selatan dalam waktu singkat, dan balas dendamnya hanya dapat dilaporkan sendiri. Ini belum waktunya. Jawaban pihak lain tetap Cynthia. Tidak ada yang berani bergerak tanpa memahami latar belakang Daniel. Petik 2. Bab 184 Tanpa Bayangan Utara. Tidak hanya mereka,
Peraturannya sedang menunggu, ibu kota provinsi lain juga menunggu. Ada begitu banyak lemak di Fingol sehingga Anda hanya bisa menontonnya tetapi tidak memakannya, yang sangat tidak nyaman. Secara khusus, perkembangan pesat kota Fingol hampir berbeda setiap hari. Jika Anda melewatkan perjalanan ini, akan sulit untuk naik kereta lagi. Kaki Ben tidak bisa sepenuhnya baik, tapi setidaknya dia bisa berjalan, lemas dan kusut, dan wajahnya penuh amarah sepanjang hari. Masih tidak ada gerakan dari sisi Lord Simon. Dia tidak bisa membantu bertanya. Tidak ada gerakan, konyol, menggelengkan kepalanya, atau tulisan suci setiap hari, vegetarian, bacalah buku. Petik 2. Itu tidak seperti ibu kota provinsi Raja Bawah Tanah, semoga Tuhan Fu. Di mana klub topeng? Saya mendengar bahwa orang-orang dari utara datang, tetapi hanya datang 1 hari, dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Petik 2. Ben benar-benar tidak bisa duduk diam, dan Mason juga tidak bisa duduk diam. Mereka menemukan piagam tidak bisa duduk diam. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan kehilangan kesempatan. Beberapa kakak lelaki di ibu kota provinsi sedang menonton, tetapi semua orang mengerti bahwa jika mereka terus menonton seperti ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Konstitusi mengambil inisiatif untuk memanggil beberapa petinggi dan meminta mereka pergi ke klub topeng untuk menemukan Lord Murphy dan meminta informasi yang jelas. Klub topeng. Ini adalah tempat yang sangat istimewa di ibu kota provinsi. Di sini, ada anggur yang baik, hidangan lezat, wanita cantik, kaligrafi dan lukisan, barang antik, semua yang bisa Anda katakan. Yang paling penting adalah ada informasi di sini. Selama Anda ingin tahu situasinya, Anda bisa membelinya di sini, kecuali jika harga yang Anda berikan tidak cukup. Jika Anda ingin memasuki klub ini, itu tidak mudah. Anda tidak diundang. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kebanyakan orang hanya pernah mendengarnya, tetapi tidak pernah memasukinya. Saya mendengar bahwa ambang terendah untuk masuk ke sini bernilai $1 miliar. Peraturan datang, dan beberapa petinggi datang. Semua orang membuat janji, takut Alistair akan mengabaikan mereka. Untuk sebagian besar lemak di Estopia Selatan, meskipun mereka saling bersaing, tidak ada masalah dengan kerja sama sementara. Beberapa orang memasuki clubhouse, dan mereka diatur untuk duduk di ruang teh. Seseorang dengan cepat membawa teh. Peraturannya tidak sopan, minum teh, bercanda, cawan ini 1 juta, jika Anda tidak minum, Anda akan kehilangan uang. Setelah sekian lama, Alistair tidak muncul, dan beberapa orang menjadi tidak sabar. Pengurus rumah tangga Murphy, Lord Murphy, apakah dia di sini? Pria paruh baya berdiri di sana, rambutnya agak abu-abu, tetapi dia tampak sangat spiritual. Dia adalah kepala pelayan Murphy, hanya mengetahui nama belakang Zhao, tapi bukan nama spesifiknya, tapi juga kepala topeng klub ini. Bahkan jika mereka ada dalam piagam, mereka harus sopan untuk melihat pembantu rumah tangga. Di sini, nyanyian. Murphy setengah menutup matanya dan tersenyum. Anda tidak perlu gelisah, atau apakah saya akan mengirim sepoci teh lagi? Melambaikan tangannya dan berkata tidak, secangkir 1 juta, 1 cangkir untuk mengurus bisnis Murphy, 2 cangkir akan sedikit mahal, itu harus mengeluarkan uang di mana dia bersedia membelanjakan, tapi ini, dia benar-benar sedikit enggan. Tidak apa-apa, aku memberikan sepoci teh ini. Petik 2. Butler Murphy memberi isyarat dan meminta sepoci teh lagi untuk masuk. Setelah menunggu 1 jam lagi, piagam itu mondar-mandir dan memandang ke atas dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah melihat Lord Simon muncul. Murphy mendongak, kalau begitu aku akan bertanya pada kalian semua. Ada kepala pelayan Zhao Zhaojia, J, dan yang lainnya bertahan dalam hati mereka, mengetahui bahwa ini adalah rak Alistair, tetapi apa yang dapat mereka katakan? Butler Murphy pergi, dan setelah beberapa saat dia kembali. Peraturan dan lainnya segera berkumpul. Bagaimana,
Fu insya Allah kita melihatnya. Alistair ingin istirahat. Zhao yang masih tersenyum pelayannya terlihat seperti, tapi, dari kamu ingin menjawab, aku membawakanmu. Petik 2. Bagaimana? Saat menunggu seseorang, mata tiba-tiba menyala. Estopia Selatan, tidak ada bayangan di utara. 185 Tuan Simen. Kota Fingol, tidak ada bayangan utara. Adapun kalimat ini, peraturan dan lainnya segera memahaminya. Di belakang Daniel itu, tidak ada dukungan dari nama keluarga utara. Ibunya tertipu olehnya. Tidak ada yang berani melakukan apapun begitu lama. Terima kasih, pengurus rumah Zhao. Beberapa orang bereaksi, tidak banyak bicara, dan segera memberikan cek, uang teh. Setelah itu, beberapa orang pergi, tetapi piagam itu memiliki lebih banyak pemikiran. Pengurus rumah tangga Murphy, Lord Murphy tidak mengatakan apa-apa ke Estopia Selatan. Bahkan jika tidak ada bayangan utara, Daniel membunuh Zhou Hua. Di belakang Zhou Hua, ada bayangan utara. Jika Anda bisa melakukan ini, Topaz jelas bukan kesemek yang lembut, Anda dapat dengan mudah mengaduknya. Oh, Lord Murphy tidak masalah. Petik 2. Pernyataan Murphy hanya satu kalimat. Piagam tahu bahwa Tuan Murphy tidak akan banyak bicara pada dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan Murphy, saya akan pergi dulu. Petik 2. Karena tidak ada bayangan utara di belakang Daniel, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini akan cepat, agar tidak ditangkap lebih dulu. Kemudian sepotong besar lemak diletakkan di depan semua orang, tetapi semua orang sudah lama melihatnya, dan tergoda untuk mengeluarkan air liur. Semua orang pergi, dan pengurus rumah tangga Murphy kembali ke halaman belakang. Kolam, teratai, air mengalir, dan suara burung adalah tempat yang bagus. Di paviliun, seorang pria berusia hampir 50 tahun, duduk bersila di depannya, juga seorang pria paruh baya di depannya. Itu tampak seperti pedang dari kejauhan. Pedang penuh energi, tetapi sangat terkendali. Lord Murphy, semuanya pergi. Petik 2. Murphy berkata dengan hormat. Orang-orang ini berhati-hati. Alistair tidak berbicara. Dia sedang melihat catur di depannya. Dia sepertinya sedang berpikir. Bidak catur di jarinya terangkat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak jatuh. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, tidak mudah memainkan catur ini. Petik 2. Pria paruh baya di seberangnya berkata, saya telah memeriksa, dan memang tidak ada latar belakang di utara. Petik 2. Tapi pria itu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Petik 2. Seberapa kuat itu? Tidak lebih lemah dariku. Petik 2. Mendengar ini, Lord Murphy mengangkat kepalanya, dan wajahnya sudah berkerut, tetapi ketika dia melihatnya, dia sangat lembut, seperti orang tua yang baik hati, tanpa poin. Nafas Raja Bawah Tanah Provinsi. Dia sangat menyadari kekuatan pria paruh baya yang duduk di seberangnya. Dia telah mampu menduduki ibu kota provinsi selama bertahun-tahun karena keberadaannya. Dewa pembunuh di sekitarmu, dewa pembunuh tak terkalahkan dari Provinsi Tianhai. Satu orang dapat membanjiri seluruh lingkaran bawah tanah di Provinsi Tianhai, dan tidak ada yang berani melihat ke atas. Tapi katanya, orang itu tidak lebih lemah darinya. Anda tahu, orang itu hampir 20 tahun lebih muda dari si pembunuh di sampingnya. Bahkan pramugari Zhao, yang berdiri di samping, sedikit terpana di Haiti hari ini, seseorang bisa lebih baik daripada tuan ini dengan pedang. Dia telah mengikuti Lord Murphy selama 20 tahun, dan dapat dikatakan bahwa selain membunuh Tuhan, Lord Murphy sangat mempercayai orang itu. Dia telah melihat cara dan kekuatan membunuh Tuhan, belum lagi Provinsi Tianhai, bahkan jika itu adalah seluruh negeri, bahkan orang yang lebih kuat darinya, juga bernomor. Tidak diragukan lagi ini adalah pesan yang sangat mengejutkan. Untuk waktu yang lama, bidak catur di tangan Alistair jatuh, tetapi dia benar-benar berbeda dari cara bermain caturnya yang biasa.
Biarkan mereka mencobanya dulu. Dewa pembunuh tidak berbicara lagi, dia berkonsentrasi bermain catur, dan Murphy tidak berbicara, tetapi dia tahu bahwa Alistair sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan ingin menatap gerakan di sana. Selama bertahun-tahun, bahkan jika bakat muda yang tiba-tiba meningkat, Alistair tidak memperhatikannya sekalipun, tetapi kali ini, bahkan jika tidak ada yang melihatnya, Alistair mendapatkannya. Jelas, orang itu tidak sederhana. Bab 186. Perubahan di kota Fingol dapat digambarkan oleh angin dan awan, yang berkembang pesat setiap hari. Dengan kembalinya Logan, grup Matthew telah mempercepat take-off, dan reputasinya meningkat pada saat ini, mendorong reputasi dan prestise seluruh perusahaan grup Matthew untuk terus meningkat. Dengan semakin banyak orang yang secara aktif mencari kerjasama, Logan harus menetapkan ambang batas. Pada waktu itu, kelompok kemakmuran, yang masih tinggi di ibu kota provinsi, telah runtuh, dan sebuah gunung jatuh, hanya beberapa hari. Ini membuat orang mengerti situasi yang mengerikan dari grup Matthew. Bisakah kita meminjam angin ini untuk naik ke kapal besar yang akan berlayar ini? Selain penglihatan, kita butuh keberuntungan. Misalnya, Rihanna, Presiden South Estopia Bank, adalah orang pertama yang membuat pilihan yang tepat. Karena itu, membawa South Estopia Bank telah membawa hasil yang sangat kaya. Grup Matthew memiliki Logan yang memimpin keseluruhan situasi, dan bantuan Emma dan Andrew tidak diperlukan sama sekali. Dia juga tidak akan menembak. Andrew tidak memperhatikan hal seperti itu. Pusat gravitasinya ada di sisi lingkaran bawah tanah. Tempat latihan di pinggiran kota. Brother Harrison dan yang lainnya gila baru-baru ini, dan orang pertama berhasil menerobos dalam 8 menit. Yang lain harus mengejar ketinggalan meskipun mereka tidak makan, minum, atau tidur. Segera, 6 orang berhasil menyelesaikan bea cukai dalam 8 menit. Andrew mengawasi dari samping, Daniel dengan rajin menyulutnya sebatang rokok. Saudaraku, sekelompok orang ini masih bekerja keras, tetapi bakatnya terlalu buruk, tidak mudah untuk memenuhi persyaratan saudara itu. Petik 2. Ia juga dapat dianggap sebagai membantu saudara anjing. Bakat itu sangat penting, tapi yang lebih penting adalah sikap. Petik 2. Andrew berkata sambil tersenyum. Saya telah melihat terlalu banyak orang berbakat, tetapi sikapnya tidak benar, dan batas atasnya juga jelas. Mereka tidak buruk. Saudaraku, mereka tidak tahu betapa bersemangatnya mereka. Ini adalah opini tertinggi Andrew tentang mereka. Daniel tua. Baik. Petik 2. Jackson punya sesuatu di sana dan ingin kamu membantunya di masa lalu selama beberapa hari. Petik 2. Daniel terkejut dan langsung bersemangat. Carter akhirnya mengingatku. Tetapi jika saya pergi, bagaimana jika orang-orang di ibu kota provinsi datang untuk mengganggu kakak laki-laki? Dia berpikir, tugas utamanya adalah melindungi Andrew, tetapi tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Andrew tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Daniel tiba-tiba mengerti bahwa kekuatan Andrew masih perlu dilindungi oleh orang lain. Kapan kamu akan pergi? Daniel berhenti sejenak dan bertanya, Brother Chartenitz, lalu saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pergi. Hari ini. Petik 2, kata Andrew. Daniel sedikit terkejut dan pergi hari ini. Tampaknya agak cemas, tetapi Jackson sangat membutuhkan dirinya. Pasti ada sesuatu yang penting untuk dijelaskan pada dirinya sendiri. Dia merindukan hari-hari ketika dia mengikuti Jackson Sun, dan dia tidak akan pernah melupakan hidupnya. Saat Anda berjalan, bergeraklah lebih banyak dan jadilah lebih mencolok. Andrew berkata lagi. Daniel langsung mengerti bahwa dia diminta pergi kali ini karena dia ingin memberitahu orang-orang di ibu kota provinsi. Saya melihat. Petik 2. Daniel fokus pada kepalanya. Dia segera berjalan, meneriaki saudara anjing itu dan yang lainnya, dan berkata dengan serius, saya baru saja meninggalkan Estopia Selatan untuk beberapa waktu. Kalian sudah mendengar dengan jelas. Bahkan jika kamu mati,
kamu akan melindungi Estopia Selatan. Petik 2. Iya. Daniel pergi, gerakannya tidak kecil. Berita itu menyebar dengan cepat. Andrew tidak peduli, jadi dia pergi ke toko BMW 4S. Tidak mungkin, orang-orang ini terlalu keras, dan mereka telah memenuhi persyaratan mereka dalam waktu singkat. Mengatakan hadiah yang bagus, itu tidak bisa kurang. Andrew selalu menjadi orang yang memiliki kata-kata dan keyakinan, sama seperti wajah teroris nomor 1 dunia, mengatakan bahwa membunuh seluruh organisasi Anda, sama sekali tidak ada yang akan tinggal. 187 kemampuan tidak memadai. Kemudian ke toko BMW 4S, penjualan gadis baru, kini telah menjadi pemimpin tim penjualan. Staf penjualan lainnya melihat Andrew Lai, selain menyesal, hanya ingin menamparkan dirinya sendiri. Hilang sekali seperti hilang seumur hidup. Apalagi, ketika mendengar maksud kedatangan Andrew, mereka malah tega menggantung. Pak, Andrew, tolong minum teh. Itu, wiraniaga wanita sekarang bahkan memiliki kantor sendiri, yang mengkhususkan diri dalam menerima tamu terhormat seperti Andrew. Anda bilang ingin 30 set 5 seri, toko kami tidak punya banyak mobil, tapi saya bisa atur. Itu untukmu sesegera mungkin. Ini jelas bisnis besar. Meski sudah terbiasa dengan kemurahan hati Andrew, kali ini para sales wanitanya masih sedikit bersemangat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Andrew sangat membantu dirinya sendiri, apakah dia menyukai dirinya sendiri, apakah dia perlu mengekspresikan sesuatu. Tetapi ketika saya memikirkan Emma yang mengikuti saya terakhir kali, bagaimana saya membandingkan dengan wanita seperti itu? Dia baru saja menanggalkannya dan mencucinya dan mengirimkannya ke Andrew. Dia mungkin tidak akan melihatnya. Tidak apa-apa, hal ini harus kamu lakukan. Petik 2. Andrew tidak mau omong kosong, langsung mengeluarkan kartunya untuk membayar deposit secepatnya. Ya, Tuan Andrew, yakinlah bahwa saya akan mencalonkan diri untuk Anda. Petik 2. Jalankan yang ini. Saya takut bahwa saya akan dipromosikan menjadi manajer penjualan lagi, dari pendatang baru ke manajer penjualan dalam beberapa bulan. Rentang hidup ini benar-benar terlalu besar. Dia bahkan tidak memberitahu Andrew tentang beberapa konsesi, karena di matanya, adalah penghinaan bagi Andrew untuk mengatakan konsesi kepada orang kaya sejati seperti Andrew. Diberikan deposit, Andrew pergi. Ada kantor penjualan wanita dalam hal ini, tetapi dia lega. Andrew pergi ke Matthew Group, Emma benar-benar sibuk di kantor. Dia tidak repot, duduk di sofa, makan apel dan bermain dengan ponsel. Seluruh grup Matthew sibuk. Tampaknya hanya ada bos di belakang layar yang benar-benar santai. Berpikir tentang tidur dengan Emma tadi malam, Andrew masih merasa sangat bahagia. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, mengapa saya harus melakukan sesuatu? Terkadang kecantikan yang redup adalah keindahan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Emma benar-benar mengerutkan kening, dan kemudian su menyebar. Setelah melihat beberapa halaman kontrak, dia mengerutkan kening lagi. Dia mendongak dan melihat bahwa Dewa Andrew yang lama sedang makan makanan ringan dan teh, tetapi dia terlalu sibuk untuk menyentuh kakinya, dan sedikit mengeluh. Halo. Petik 2. Meneriaki suaminya. Suami gelombang. Emma benar-benar sengaja menyeret bagian akhir, dan Andrew tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan segera duduk tegak. Kamu masih memanggil namaku. Petik 2. Andrew, kamu datang dan bantu aku melihat. Emma benar-benar mendengus. Kamu benar-benar bos besar, tidak bisakah kamu melakukan apa-apa? Dia tidak yakin. Apapun yang mereka pikirkan, keluarga mereka tampaknya bekerja untuk Andrew, pria ini hanya makan dan minum. Saya tidak peduli dengan urusan bisnis. Andrew tersenyum. Saya tidak mengerti. Petik 2. Emma melototkan pipinya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Andrew bangkit dan berjalan ke Emma, memperhatikan beberapa meja yang diletakkan di atas meja. Ini adalah beberapa mitra, semuanya dari ibu kota provinsi.
Tujuan pertama Lin adalah memasuki ibu kota provinsi, dan kemudian meluas ke seluruh negeri. Langkah pertama tidak berjalan mulus, dan hal-hal yang terakhir tidak mudah dilakukan. Emma sangat stres dan khawatir. Lagi pula, dia juga manajer umum untuk pertama kalinya dan bertanggung jawab atas piring sebesar itu sejak awal. Kondisi perusahaan-perusahaan ini cocok, dan masing-masing punya kelebihan di beberapa aspek. Saya tidak tahu bagaimana memilih. Emma benar-benar merasakan tekanan menjadi pengontrol. Saya harus berhati-hati tentang perkembangan grup Matthew. Petik 2. Baik, Andrew baru saja memberi lembut. Petik 2. Maksud saya, sebagai bos besar, dapatkah Anda membantu saya sebagai petugas staf? Dia tidak berharap Andrew membantunya membuat keputusan secara langsung. Emma memandang Andrew dengan tatapan bersalah di matanya. Andrew, saya harus mengakui bahwa saya memiliki kemampuan yang tidak memadai. Petik 2. Saya khawatir saya secara tidak sengaja merobohkan Matthews Group. Petik 2. Mata Emma agak merah. Bab 188. Memang agak memalukan baginya untuk mengendalikan kapal sebesar itu. Dia telah bekerja keras, tetapi bagaimanapun, dia masih muda, dan pengalaman dan kemampuannya akan lebih buruk. Andrew tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia melihat Emma sangat ingin menitikkan air mata. Dia membantu Emma menghapus jejak air mata dari sudut matanya. Perusahaan ini tidak akan gagal untuk mengatakan hal lain. Kamu hampir membuat istri kesayanganku menangis. Bagaimana kita bisa menghitung masalah ini? Andrew berkata dengan serius. Emma menatapnya dengan tercengang dan mendengar apa yang dikatakan Andrew. Bahkan jika Matthews dijatuhkan olehnya, Andrew tidak akan peduli sama sekali. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Apakah kamu tidak menyalahkan aku? Dia bertanya dengan hati-hati. Andrew menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu melepaskan dan tidak memiliki tekanan. Petik 2. Hanya Lin. Andrew dapat memberi Emma 100 perusahaan tingkat ini. Biarkan dia berlatih. Dia tidak percaya bahwa Emma benar-benar dapat melakukan 100. Andrew gelombang. Emma menyeret ekornya lagi, tapi kali ini, jelas tersentuh. Teriak suaminya. Suamiku, terima kasih suami. Petik 2. Menyeka air mata pada Emma, dia menarik napas dalam-dalam dan terus bekerja, sementara Andrew duduk di sofa, terus memakan buahnya dan bermain dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, telepon berdering. Andrew terhubung, itu adalah panggilan dari saudara anjing. Saudaraku, seseorang sedang dalam masalah di ibu kota provinsi. Petik 2. Benar saja, begitu Daniel pergi, seseorang datang. Orang-orang ini tidak mengecewakan diri mereka sendiri. Dia juga khawatir bahwa orang-orang di sisi lain ibu kota provinsi terlalu berhati-hati dan tidak akan bergerak. Andrew memandang Emma, dan melihat bahwa dia berpikir serius, tanpa mengganggu. Dia menjelaskan sekretaris Rosie dan meninggalkan grup Matthew. Masih banyak industri di bawah nama Daniel, tetapi bagian-bagian yang melibatkan abu-abu semuanya ditinggalkan olehnya. Banyak bar, ruang karaoke, dan ruang biliar masih beroperasi, juga demi mencampur semangkuk nasi untuk saudara-saudara. Itu terjadi di aula biliar. Bagaimana, dan menggertak kita orang luar Yang lainnya 31 jam, jadi apa yang membuatmu 50? Petik 2. Untuk momentum orang sangat cepat, dan sangat bermain, beberapa orang mengambil San Liang Xia Kandian, dipukul. Kepala patah. Harga tertulis di dinding, transparan dan terbuka. Jika Anda tidak puas, Anda bisa berhenti bermain, dan Anda harus memberi uang. Petik 2. Satu orang menutupi kepalanya dan mengertakkan gigi. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Berikan uang, jika tidak jangan salahkan kami. Sama-sama, Bang. Pria di seberang mengangkat kakinya dan menendang speaker langsung ke bawah, dan berkata dengan dingin, sama-sama. Bagaimana Anda bisa diterima dengan sampah Anda? Dia melihat ke atas, melihat sekeliling, suara dingin berteriak.
Jangan Fu Raja memukul bisnis toko. Jangan lakukan ini hari ini. Memberi saya role, berkeliling untuk menonton, atau bermain, saat tidak berani tetap, beberapa meninggalkan uang dan melarikan diri, dan beberapa tidak kehilangan uang, dan segera meninggalkan ruang biliar melihat ruang biliar yang menjadi kosong. Dalam sekejap, pria itu puas. Dia menginjak wajah penjaga toko dan tersenyum, minta maaf kepada Lao Su, berlutut dan berteriak, kalau tidak, kamu tidak bisa berpikir untuk membuka toko ini mulai hari ini. Saya ingin Lao Su berlutut. Anda bermimpi. Petik 2. Orang-orang yang melihat toko itu jelas memiliki tulang yang keras. Di Vingol, situs mereka sendiri, mereka menundukkan kepala kepada orang lain. Jika mereka mengatakannya, dia tidak perlu dicampur. Petik 2. Bentak. Pria itu mengangkat tangannya dengan tamparan dan memompanya dengan keras ke wajahnya, berlutut. Bab 189 tidak di Estopia Selatan. Orang yang melihat toko tidak berlutut. Ini semacam. Lelaki itu mencibir, matanya berkedip dingin, dan tiba-tiba menendang lutut penjaga toko dengan keras. Klik, sebuah suara pecah. Pengamat toko berteriak, berdiri limbung, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Lihat, bukankah dia masih berlutut? Kalian di Estopia Selatan, apa kalian bisa mentolerir ini? Atau berhenti berbisnis, malu? Petik 2. Lelaki itu menatap dingin dan tertawa jijik. Dia menepuk tangannya di wajah pemilik toko dan berkata, "Oke, saya memaafkan Anda, tetapi Anda ingat, jangan lakukan bisnis ini, karena saya tidak mengizinkannya. Saya akan menghancurkannya sepanjang hari jika Anda membukanya hari." Kata ketika selesai, bawa orang langsung dan pergi. Tanahnya kacau, dan isyarat kolam yang rusak semuanya terganggu oleh orang-orang. Beberapa orang yang melihat toko jatuh ke tanah saat ini, dalam kesedihan. Di mana ada pelanggan di toko. Melihat pemandangan seperti ini, mereka semua kehabisan. Pada saat anjing itu tiba, orang-orang yang telah memukuli sudah pergi, sangat marah sehingga anjing itu hampir membalik meja biliar. Sialan, membuli saudara-saudara Lao Su. Itu, api sarang saudara laki-laki. Satu langkah kemudian, dia tidak punya pilihan selain mengirim saudara laki-laki yang terluka itu ke rumah sakit dan mengirim seseorang untuk menemukan anjing-anjing itu. Dia memanggil Andrew karena Andrew menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki masalah, dia akan memberitahunya. Tentu saja, menurut pendapat saudara anjing, tidak perlu bagi Andrew, kakak laki-laki, untuk mengajar udang kecil ini. Andrew ada di sini. Saya melirik ke aula biliar yang kosong dan bertanya tentang situasi orang-orang yang terluka. Saya tahu bahwa itu baik-baik saja dan mengangguk. Saudaraku, bajingan ini pasti datang dari ibu kota provinsi. Saudara Harrison mendengus. Mereka tahu Lao Daniel sudah pergi, jadi mereka tidak sabar untuk membuat masalah. Petik 2. Orang-orang bodoh ini, tentunya tidak tahu, orang yang paling mengerikan di Estopia Selatan, bukan Daniel. Aku telah mengirim seseorang untuk menemukan bajingan ini, dan Lao Su menurunkan kaki mereka. Andrew melirik ke saudara anjing itu, bagaimana situasinya sekarang. 3 batang dihancurkan, dan 2 ruang biliar, luka belasan saudara, bajingan itu, benar-benar kejam. Itu, saudara laki-laki tercekik. Bajingan-bajingan itu datang tiba-tiba, dan mereka mulai pada waktu yang tepat, dan saudara lelaki itu tidak dapat menyusul berita itu. Bukan hanya dia, kelompok serigala jahat, yang menahan napas saat ini, bahkan seseorang telah membuat masalah di situs mereka. Andrew berkata bahwa Estopia Selatan akan dibangun menjadi kota yang aman. Ini masih etalase toko mereka. Mereka bahkan tidak bisa menikmati bermain, ini tamparan muka. Ini hanya tes pendahuluan. Andrew berkata, saya di sini, saya khawatir itu hanya beberapa karakter kecil. Petik 2. Dia melanjutkan, toko terus buka, kalian dipisahkan, dan 2 ditinggalkan di setiap bidang. Ia tinggal. Petik 2. Saudaraku, jangan terlalu merepotkan, kita bisa menemukannya, lalu. Petik 2.
Mereka tidak berada di Estopia Selatan. Saudara Harrison kaget, orang-orang ini tidak berada di Estopia Selatan. Mereka pasti telah meninggalkan Estopia Selatan setelah mereka selesai melakukannya, tetapi mereka harus berada di dekat Estopia Selatan, dan mereka akan datang setiap 2 hari. Tujuan mereka adalah menghancurkan bisnis di sini dan mengganggu ketertiban di sini, mengerti? Petik 2. Perintah Saudara Harrison. Mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak secerdas Daniel, dan Andrew mengatakan itu semua. Andrew mengaitkan leher anjing itu dan merendahkan suaranya. Apakah kamu tahu cara menutup pintu dan memukul anjing itu? Bab 190. Anjing itu mengangguk, tetapi dia memikirkan apakah dia harus mengubah namanya. Sekarang anjing-anjing itu belum masuk. Bahkan jika mereka masuk, hanya ada 2 atau 3 anak anjing. Apakah itu menyenangkan untuk dimainkan? Petik 2. Membosankan. Itu. Saudara menjawab dengan cepat kali ini. Benar, tunggu terus. Jika sudah waktunya untuk memblokir, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan yang terbaik. Petik 2. Iya, itu. Anjing senang ketika dia mendengar bahwa dia bisa melakukannya. Setelah pelatihan yang begitu lama dan begitu banyak peningkatan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang beberapa orang berani kencing di kepala mereka, mereka harus memotongnya. Andrew mengatur dan pergi. Ini hanya masalah sepele. Beberapa karakter kecil tidak membutuhkannya untuk menembak. Dia ingin melihat bahwa beberapa orang di ibu kota provinsi akan masuk. Aula biliar terus beroperasi, tidak hanya bisnis, tetapi juga memulai kegiatan diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ada juga bar dan KTV, memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan banyak paket, menargetkan grup berbiaya rendah, dan juga menunjukkan antusiasme. Su Feng sangat tidak senang. Sebagai pelakunya di ujung ibu kota provinsi, di depan orang-orang dalam piagam ini, dia tidak pernah bisa mengatakan apa-apa. Belum lagi melihat orang seperti Fu. Dia ingin memperluas kekuatannya, ingin menghasilkan uang, dan kemudian terus memperluas kekuatannya. Saat ini, lemak di kota Fingol ini adalah peluang terbaik. Tapi dia tidak berani, karena bahkan kakak laki-laki seperti Zhou Hua dengan dukungan nama keluarga utara dimusnahkan oleh Daniel. Dia menatap piagam dan ingin melihat gerakan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan berani melakukannya, dan begitu mereka melakukannya, mereka bahkan tidak akan bisa minum sup. Jadi dia sangat pintar. Dia mengirim orang untuk menatap beberapa orang sepanjang waktu. Ketika mereka melihat mereka pergi ke pertemuan topeng, mereka bertemu Alistair. Kemudian seseorang pergi dengan gembira. Dia tahu bahwa peraturan akan segera dimulai. Dan dia sudah dipersiapkan sejak lama. Mereka lebih cepat dari peraturan. Mereka bahkan berani membuka bisnis. Su Feng mencibir, sepertinya mereka tidak takut mati, mengira kita hanya bicara. Apakah kamu yakin Daniel tidak ada di sini? Itu. Mengangguk, tidak. Orang-orang yang tersisa, semuanya. Itu adalah kantong anggur, seperti sampah, kamu tidak bisa melawannya sama sekali. Saudaraku, kita dapat dengan paksa membeli saham dan langsung mengambil bisnis mereka, jika tidak mereka tidak akan mau berbisnis. Petik 2. Ini adalah metode mereka yang biasa untuk memaksa orang lain berbisnis, dan kemudian secara paksa membeli saham. Dan akhirnya memanfaatkannya, dan mendapatkan seluruh toko ke tangannya sendiri. Meskipun metode ini sudah tua, ini sangat efektif. Saya pikir Anda tidak cukup kejam. Su Feng berkata dengan dingin, mereka tidak kehilangan cukup banyak, mereka tidak tahu rasa sakitnya. Petik 2. Dia melirik ke sekeliling, puluhan orang adalah elitnya, dibawa dari ibu kota provinsi, itu ditempatkan di sebuah kota kecil di pinggiran kota Fingol, sehingga dimungkinkan untuk memulai dan merebut peluang dengan segera. Kalian semua melakukannya. Dia membuat keputusan, dan kakak laki-laki dalam piagam akan datang. Dibandingkan dengan mereka, mereka tidak memiliki keuntungan. Mereka hanya bisa cepat sekarang.
Tidak peduli apa, pertama ambil 2 atau 3 game dan katakan, masuk. Di Estopia Selatan, hal-hal berikut bagus untuk aktivitas. Petik 2. Iya nih. Ingat, beri tahu mereka bahwa putra saya bernama Su Feng. Di pasar masa depan kota Fingol, saya ingin mendapatkan sepotong sup. Petik 2. Mata Su Feng penuh kerinduan akan hal itu, kita harus datang tepat waktu jika kita memiliki kekuatan. Terlebih lagi, dia memiliki saluran lain. Selama dibuka, maka sumber daya kota Fingol dapat dibagi menjadi banyak uang. Uang itu ada di sakunya. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.